tantangannya di industri modal Ventura ini, Anda lihat di tahun 2024 ini cukup challenging kah? Atau karena sudah belajar dari beberapa tahun lalu yang luar biasa challenging juga, sudah melihatnya ini terkait tantangan sudah mulai mengecil atau justru membesar menurut Anda? Mungkin ada sedikit dari dua-duanya ya. Jadi biar gimana pun juga 2023 sangat challenging ya. Dan 2024 ini kita melihat sih ada harapan, ada perbaikan juga ya. Mungkin dari kalau dari sisi global ya terutama ya. Kalau kita lihat juga di Amerika, tech stocks, public tech stocks terutama udah recover quite a bit ya. Nasdaq juga tahun lalu pertumbuhan untuk tech stocks-nya lumayan tinggi ya. Kontrasnya mungkin di China kali ya. Kalau China mungkin performance tech stocks-nya kurang bagus ya. Tapi itu juga ada aspek geopolitikal. Kalau dilihat dari opportunity-nya sih sebenarnya tahun ini mungkin udah mulai menarik, tapi memang masih dibayang-bayangi mungkin tantangan-tantangan yang masih ada. Karena tantangan dari sisi inflasi tinggi yang sekarang udah mulai lebih teratasi, tadinya ada kemungkinan resesi ekonomi global yang ternyata selama ini masih mungkin kemungkinan soft landing ya kan. Apakah juga dari tingkat suku bunga acuan yang sekarang lagi ditunggu-tunggu juga nih akan market lagi menunggu nih Amerika ya kan, apakah cukup data yang ada untuk mulai menurunkan suku bunga atau enggak. Jadi ada beberapa faktor yang memang sekarang lagi mempengaruhi juga lah dari sisi aktivitas atau prospek di mana untuk industri modal Ventura juga ya. Nah, dan yang terutama tentunya juga dan bukan cuma di Indonesia, tahun ini kita akan adalah pemilu presiden juga ya. Itu juga sedikit banyak bakal ada imbas dan efeknya untuk bagaimana industri ini akan bertindak sepertinya. Oke, baik. Tapi sebetulnya seberapa optimis sih di modal ataupun industri modal Ventura ini apabila nanti The Fed memangkas suku bunganya di bulan Maret, apakah juga seraya membuat bisnis modal Ventura ini juga akan merangkak naik cukup cepat? Iya, mungkin yang pertanyaannya kan satu seberapa cepat di tahun ini mereka mulai memangkas suku bunga. Yang kedua, seberapa cepat suku bunga itu turun sampai ke level seperti apa ya. Sekarang ini suku bunga acuan Amerika di 5,25-5,5% ya kan. Walaupun ekspektasinya pemangkasan suku bunga ini adalah cukup cepat, kemungkinan besar nggak bakal turun sampai sedekat 0% seperti dulu ya. Jadi kalau ngomong apakah bisa balik seperti tahun-tahun yang beberapa tahun lalu langsung, kemungkinan besar tidak ya. Jadi cuma memang juga ini ada dua faktor juga sih dan dua tahap lah sebenarnya. Satu, di mana sekarang ini bahwa ada kepastian bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga, itu adalah satu signal yang cukup bagus untuk orang-orang mulai masuk balik ke industri teknologi. Kalau Fed bisa mulai memangkas suku bunga dengan imbasnya bahwa adalah lebih baik interest ke dalam ini, yang akan menarik adalah mungkin bisa mulai naiknya valuasi atau multiple dari perusahaan teknologi lagi. Jadi ada dua imbas juga. Satu di mana perusahaan-perusahaan model Ventura akan mulai balik masuk dan lebih aktif dalam berinvestasi. Dan kedua di mana valuasi atau ekspektasi untuk valuasi dari perusahaan-perusahaan startup ini bisa mulai pelan-pelan naik kembali. Oke, baik. Lalu bagaimana juga persaingan di antara atau wadah persaingan di antara para pemodal Ventura ini? Anda melihatnya, Pak Rodri? Mungkin kalau ngomong persaingan pasti selalu ada ya di semua pihak. Cuma salah satu yang menarik di industri kita karena industri startup atau modal Ventura ini cukup baru juga ya. Dan modal kita itu biasa banyak co-investment dengan pihak lain juga. Jadi ya ada kompetisi tapi ada kooperasi juga ya. Jadi di satu sisi mungkin ada kita saingan untuk memenangkan suatu startup ya. Jadi kita bisa masuk ke sana. Di sisi lain kita bisa bekerja sama dengan perusahaan modal Ventura itu juga gitu. Jadi bentuk kompetisinya itu mungkin nggak seperti industri lain ya, di mana sangat satu lawan lainnya, yang satu menang, yang satu enggak juga. Di sisi lain sih mungkin ya kita juga beranjak ke pengalaman kita sendiri ya. East Venture sendiri sudah berdiri tahun ini tahun ke-15 ya. Jadi kita mungkin salah satu perusahaan model Ventura pertama dan tertua kali kalau di Indonesia ya. Jadi juga seiring perjalanan itu kita juga sudah cukup banyak membentuk relasi dengan berbagai modal Ventura lain ya selama ini ya. Jadi di posisi kita sih kita mengambil apa yang sudah kita pelajari dari itu, relasi kita juga dan mengaplikasikannya ke keseharian kita mungkin. Oke, baik. Sudah berapa banyak startup yang tentunya dimodali oleh East Ventures begitu ya selama 15 tahun ini, dan kiranya di tahun 2024 ini targetnya berapa yang akan dimodali oleh East Ventures?
Ya tentunya karena kita sudah berdiri cukup lama ya, perusahaan yang kita modali sudah cukup banyak. Kurang lebih ada lebih dari 300 perusahaan lah yang kita sudah modali sejak kita berdiri ya kan. Untuk outlook di 2024 ini sebenarnya sih kalau ngomong apakah kita punya target kita harus investasi berapa, itu kita balik lagi ke prinsip kita ya. Prinsip kita adalah kita bakal selalu investasi apakah market baik atau buruk kepada founder-founder dan founder-founder yang strong dan yang bisa membuat startup yang juga sustainable ya. Jadi selama opportunity ada, kita akan selalu melakukan itu. Tentunya ada sedikit challenges juga dan kita akan ada sedikit lebih selektif ya. Tapi kalau emang sangat banyak opportunity yang ada, kita akan melakukan lebih banyak investasi juga. Jadi memang target itu agak sedikit dinamis mungkin. Oke, baik. Nah, ini adakah juga dari East Ventures melakukan kolaborasi dengan modal Ventura global atau justru malah modal Ventura di dalam negeri juga ikut berkolaborasi di sana? Iya, sebenarnya ada dari dua-duanya juga ya, tergantung dari konteksnya juga. Kalau yang dari sisi global, sebagai perusahaan modal Ventura kita juga menggalang dana dari perusahaan-perusahaan lain ya kan, dan dengan model startup itu pendanaan itu selalu ada tahap-tahapnya ya, dan kita bilang stage-nya lah, ada yang bilang seed, series A, B dan seterusnya. Jadi kita itu banyak sekali berkolaborasi dan bekerja sama dengan investor atau LP kita sendiri sebenarnya juga. Jadi kita sangat banyak co-invest sebenarnya. Jadi banyak sekali co-investment yang dilakukan antara East Ventures dengan perusahaan-perusahaan modal Ventura global dan yang adalah bagian dari investor kita atau maupun yang bukan juga. Nah, itu cukup banyak. Kalau dari dalam negeri juga sama sih. Jadi cukup banyak co-investment yang kita lakukan juga di dalam negeri dengan perusahaan modal Ventura lain. Oke, baik. Kiranya juga bisa di-share begitu ya, Pak Rodrik, strategi-strategi apa yang juga dilakukan oleh East Ventures guna menggenjot dari produktivitas dari korporasi Anda? Untuk portfolio kita ya berarti ya dari company-company kita. Jadi kita itu kan tadi kita juga sempat bilang kita selalu mendampingi mereka juga ya. Jadi apalagi mungkin dengan membantu untuk memberikan masukan-masukan juga, terutama kuncinya selalu ini sih, kalau waktu mungkin pendanaan atau modal itu murah dan banyak ya kan. Jadi kadang-kadang perusahaan itu suka nggak fokus. Jadi suka melakukan hal-hal yang di luar core bisnisnya mereka, mengembangkan yang lain-lain. Jadi salah satu yang kita selalu coba untuk menekankan dan lebih banyak dalam waktu dekat ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dan founder-founder fokus kepada core product dan kompetensi mereka sebenarnya. Itu salah satu wujud nyata yang kita bilang ini efeknya mungkin paling besar ya. Jadi mereka benar-benar fokus deh di apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang mereka sangat ahli untuk melakukan. Oke, melihat dari pernyataan Anda cukup prospektif sebetulnya di industri modal Ventura ini. Nah, dengan prospektifnya atau sangat memiliki prospek yang cukup baik ke depan, Anda melihatnya dukungan pemerintah terhadap industri ini seperti apa sih, Pak Rodrik? Ya, kalau kita lihat sih kita sangat kita cukup bahagia dengan dukungan pemerintah yang kita sudah ada ya saat ini ya. Jadi pemerintah itu cukup open, membuka dialog juga ya kan, tidak terlalu intervensi juga kepada industri startup yang ada ya. Kalau bicara improvement atau harapan ke depannya, tentu saja ada area-area yang bisa dilakukan lah. Contohnya mungkin adalah untuk meningkatkan engagement ya antara beberapa stakeholder termasuk pemerintah dengan perusahaan-perusahaan modal Ventura dan pelaku bisnis dan dengan startup dan founder itu sendiri. Pemerintah mungkin bisa mengambil peran sebagai koordinator kali juga ya untuk membuka dialog-dialog tertentu, apa aja sih challenge atau masalah yang ada dan apakah emang bisa diselesaikan dari sisi policy ya kan, regulasi, apakah emang harus juga dari mungkin pendanaan ya kan. Dan kalau yang saya lihat juga sih sebenarnya di luar cuma peran pemerintah di sisi domestik, mungkin peran pemerintah regional juga mungkin cukup menarik ya. Tahun lalu itu di Indonesia menjadi host dari ASEAN Summit juga ya, dan ada beberapa kerjasama yang cukup menarik. Contohnya ASEAN QR ya, kalau yang kita lihat juga di mana untuk mungkin mendorong inklusivitas finansial ya secara regional, di mana kita bisa menggunakan satu aplikasi dan membayar dan melakukan dengan QR ya di beberapa negara gitu. Jadi mungkin ya itu adalah peran pemerintah dari sisi domestik atau nasional dan juga yang pemerintah dengan pemerintah-pemerintah lain di regional. Oke, berintegrasi begitu ya, Berintegrasi, dengan sistem-sistem yes, yang ada juga secara global. Lalu kalau kita bicara terkait insentif ataupun stimulus yang mana juga banyak dibicarakan oleh sektor-sektor lainnya, Anda di sektor modal Ventura, insentif dan stimulus apa yang tentunya diharapkan dari pemerintah? Iya, mungkin kalau dari sisi stimulus ya, yang kita percaya seperti ini sih, untuk startup bisa untuk sukses, dia harus bisa berdiri sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga memastikan
startup ini nggak mengharapkan suatu stimulus untuk mereka supaya bisa mencapai tujuannya ya. Jadi itu harus sesuatu yang mendasar buat kita. Nah, tapi di luar itu apakah itu kebijakan-kebijakan untuk memberikan insentif, apakah mereka untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja tertentu atau untuk bertumbuh dalam bisnisnya atau mungkin ada beberapa, jadi insentif-insentif itu bisa berguna buat mereka juga, tapi selama untuk startup ini jangan sampai menjadi dasar dan mereka mengharapkan cuma dari subsidi atau stimulus juga sih. Nah, di sisi itu mungkin di Indonesia cukup baik juga ya, jadi makanya startup kita cukup independen ya sebenarnya. Jadi mereka kalau emang ada subsidi atau ini bisa untuk akselerasi atau bisa untuk program tertentu, tapi nggak mengharapkan lah bahwa harus ada stimulus lah untuk bisa berkembang atau bertumbuh. Oke, saat ini apakah juga dibutuhkan Pak Rodrik terkait pembinaan startup yang mana juga dinaungi oleh pemerintah? Kayaknya sih mungkin kalau pembinaan pasti selalu dibutuhkan. Namanya bisnis startup itu kan juga bisnis dari yang kecil ya kan, mentorship atau pembinaan itu selalu sangat penting ya. Nah, sejauh mana pembinaan itu harus dari pemerintah, apakah dari pihak swasta, apakah gabungan, itu mungkin sesuatu yang tadi balik lagi saya katakan, apakah bisa dikoordinasikan juga gitu kan sepertinya kan. Dan mungkin pengenalan dan pemahaman apalagi untuk ujung-ujungnya ke arah regulasi dan policy yang bisa berguna ya untuk dari sisi pemerintah juga. Jadi masukan-masukan dari startup dan masukan dari pemerintah ya. Dan dialog itu mungkin penting ya supaya ada terjalinnya lah hubungan tersebut mungkin. Oke, baik. Kita harapkan ke depannya begitu ya, pemerintah dan juga industri startup ini juga semakin dekat agar juga lebih mengenal bagaimana industri ini dan tentunya akan mengimprove juga ke depannya terkait industri modal ventura dan juga startup di tanah air. Terima kasih Pak Rodrik telah main-main di studio kita. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Rodrik. Terima kasih.